Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam Pak Parto. Perkenalkan, nama saya Alifren Fadila. Saya berasal dari kelas 9 SMP Putra Pertiwi. Dan kali ini saya akan memberi informasi apa sih itu emansipasi wanita. Dan apa sih itu emansipasi? Oke, mari kita mulai. Hari Kartini yang diperingati pada 21 April setiap tahun di Indonesia diidentik dengan emansipasi wanita. Tahukah kamu apa pengertian emansipasi? Emansipasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan persamaan hak dalam kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Sedangkan emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengengkangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Dalam Cambridge Dictionary, emansipasi adalah proses memberi individu kebebasan dan hak sosial atau politik. Meski istilah emansipasi identik dengan emansipasi wanita, penggunaannya bisa meluas. Misal, emansipasi orang kulit hitam terhadap rasisme di negara barat. Artinya, orang kulit hitam berusaha mendapatkan persamaan hak dalam berbagai kehidupan. Emansipasi wanita. Mengutip European Institute for Gender Equality (EGE), emansipasi wanita adalah proses strategi dari berbagai upaya yang digunakan perempuan untuk membebaskan diri dari otoritas dan kontrol laki-laki dan struktur kekuasaan tradisional, serta mengamankan kesetaraan hak bagi perempuan, menghapus diskriminasi perang gender dari undang-undang lembaga dan pola perilaku, dan menetapkan standar hukum yang akan mempromosikan kesetaraan penuh wanita dengan laki-laki. Emansipasi perempuan terkait erat dengan upaya atau skema sosial yang bertujuan membebaskan perempuan dari semua jenis perbudakan dan eksploitasi sosial, politik, dan ekonomi. Istilah emansipasi perempuan pada umumnya digunakan untuk merujuk pada proses di mana perempuan pada umumnya dan perempuan miskin pada khususnya bisa mendapatkan akses dan kendali atas semua bentuk sumber daya di suatu negara. Emansipasi wanita adalah gerakan yang bertujuan untuk memastikan kebebasan, pemenuhan diri, dan pengembangan diri bagi perempuan serta akses yang setara ke sumber daya domestik dan masyarakat. Dilansir dari Oxford Reference, selain independensi bidang ekonomi, sosial, dan kesetaraan perempuan, emansipasi bisa dipengaruhi oleh kekuasaan, sentimen, keagamaan tradisional di masyarakat manapun yang cenderung menekankan citra sebagai orang yang melahirkan keturunan. Keempat faktor tersebut, ekonomi, sosial, kesetaraan, dan keagamaan, adalah elemen yang terpenting yang menjelaskan perbedaan posisi perempuan di berbagai negara. Di negara Afrika dengan sedikit industri, peran perempuan masih terbatas pada rumah dengan ketergantungan
Ada suami ditambah kekuatan agama seperti Kristen, seperti Hindu, dan Islam yang konservatif. Sebaliknya, di negara-negara industri, emansipasi relatif maju meski belum lengkap sebab emansipasi bukan proses yang instan dan otomatis. Sejarah singkat emansipasi. Emansipasi berkaitan dengan perang dunia yang menciptakan kondisi untuk terjadinya perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang menguntungkan wanita. Ketika laki-laki bertempur di garis terdepan, perempuan harus mengambil pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Di bidang politik, emansipasi terkait dengan revolusi di negara-negara seperti Rusia Soviet setelah 1917, Eropa Timur dan Komunis Cina setelah 1945, Jerman pada 1818 sampai dengan 1919, dan Turki pada tahun 1922 sampai 1992. Di antara negara-negara demokratis, negara-negara pertama yang memperkenalkan hak pilih perempuan adalah Selandia Baru pada tahun 1893 dan Australia pada tahun 1902. Di Amerika Serikat, perempuan mendapat hak pilih pada tahun 1920. Di Eropa, peran politik, sosial, dan ekonomi perempuan berubah lebih bertahap. Perempuan mempunyai hak pilih di Inggris pada tahun 1918 dan setara dengan laki-laki pada tahun 1928. Swiss menjadi negara terakhir yang memberikan hak suara pada wanita di 1971. Di bidang hukum, sebagai mesin negara demokrasi barat hingga 1960 dan 1970-an, misalnya fasilitas dan perlakuan yang lebih adil terhadap perempuan dalam perceraian. Dan untuk di Indonesia, kita mempunyai salah satu sosok pahlawan wanita yang tampak tidak lepas menjadi topik pembicaraan seputar emansipasi wanita, yaitu Bu Raden Ajeng Kartini. Usaha Kartini dalam memperjuangkan hak wanita mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan diberikan kesempatan yang sama untuk menerapkan ilmu yang dimiliki agar tidak direndahkan derajatnya, menjadikan Kartini dikenal sebagai tokoh penggerak emansipasi wanita. Menurut Kamus Besar, dan saya ulangi lagi, emansipasi adalah perbebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti persamaan hak kaum wanita dengan hak kaum pria. Selanjutnya, emansipasi wanita memiliki arti proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Di era modern yang sekarang ada ini, setiap istilah emansipasi telah mengalami suatu pergeseran makna. Hanya saja kebanyakan wanita masih belum paham bagaimana cara menerapkannya dengan langkahnya nyata. Jika dulu kami berjuang agar wanita bisa mendapatkan haknya, kini emansipasi wanita sebenarnya dapat diwujudkan dengan langkah-langkah yang lebih mudah. Salah satu wujud sederhana dari emansipasi yakni ketika wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun dan belajar lebih mandiri, sedangkan di dalam lingkup sehari-hari, emansipasi dapat dilakukan dimulai dari menjadi agen perubahan dalam komunitas kecil seperti di dalam kelompok pertemanan atau di dalam rumah. Peran agar perubahan untuk menggegarui orang untuk melakukan hal-hal yang baik jauh lebih menantang daripada melakukan kegiatan besar yang kurang diminati oleh. Karena itu,
dengan melakukan hal yang sederhana membawa kebaikan dan manfaat bagi lingkungan sekitar sudah merupakan bentuk emansipasi. Wujud emansipasi lainnya juga bisa dilakukan dengan berbuat baik kepada orang lain dan menghargai apa yang dimiliki sebagai bentuk rasa syukur kepada anugerah yang diberikan Tuhan. Namun sebaiknya berbuat baik jangan dilakukan dengan setengah hati. Terlebih lagi jika kita memiliki semangat daya juang tinggi, selain kecerdasan emosional, spiritual, dan inteligensi, kecerdasan daya juang, adversity quotient juga penting untuk dikuasai jika seseorang sudah konsisten dalam menjalani suatu hal, tapi tidak ada daya juang dari dalam diri. Hal tersebut kemudian akan menjadi sulit. Motivasi sebenarnya yang sebenarnya ada di dalam diri masing-masing, namun tergantung oleh bagaimana individu fokus pada motivasi yang dimiliki. Emansipasi wanita tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan. Untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam beragam bidang, makna sebenarnya dari emansipasi wanita yaitu tentang bagaimana wanita dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya, dengan memahami makna emansipasi wanita seutuhnya. Emansipasi wanita seutuhnya, wanita turut serta memberikan emansipasi bagi masyarakat dan negara. Dan menurut saya, tulisan emansipasi wanita ini bertujuan untuk mengetahui makna emansipasi wanita yang disampaikan R.A. Kartini pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami emansipasi wanita yang ada dalam pemikiran Kartini dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi makna emansipasi wanita. Pada tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi hermeneutika Jurgen Habermas. Habermas menyampaikan bahwa pemahaman dibagi menjadi 3 kelas, ya, ekspresi yakni bahasa atau egoistik, tindakan atau kegiatan, dan pengalaman. Data yang dikumpulkan penulis dilakukan dengan mengolah dokumentasi studi pustaka dan menelusuri data online. Sementara untuk analisis data, penulis melakukan kategorisasi dan reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Penulis menguji keabsahan data dengan menggunakan bahan referensi dan mengenakan member check. Hasil penelitian pada tulisan ini adalah pemahaman emansipasi wanita dalam pemikiran R.A. Kartini yang tercantum pada buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Memiliki 2 keinginan bagi Kartini. Keinginan sebagai perempuan adalah untuk berbasdan diri. Lebih jelasnya adalah, pertama, perempuan Kartini ingin diberi kesempatan mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Keinginan Kartini yang kedua adalah menolak adanya pernikahan poligami. Kartini menulis untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Dan oke, menurut saya itu cukup. Saya mohon maaf kalau bila ada salah kata, bila ada kekurangan, dan ya semoga Pak Parto puas dengan hasilnya. Mohon maaf kalau hasil jeleknya juga. Oke, cukup saja, Pak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam juga, Pak Parto. Ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.